Setelah kita cek teman-teman ya, untuk keterangan di 6NG teman-teman, ini tapi yang menarik teman-teman, di cek bansos ini baru kemarin berubah untuk keterangan bantuan. Kita bahas lagi untuk 6 golongan yang bisa cair untuk bantuan PKHPT-nya. Juga pun kemarin sempat yang pertanyaan, Kak, apakah benar KPM usia produktif usia 20 sampai 40 ke bawah itu tidak akan dapat bantuan lagi? Semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update mengenai pencairan bantuan PKH PNT teman-teman, dan juga update status di CekNG sampai dengan hari ini, dan juga perubahan status di cek bansos, karena juga banyak menginfokan sudah perubahan periode di aplikasi cek bansos teman-teman. Jadi buat lengkapnya teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir, dan juga info terbaru mengenai 6 golongan yang bisa mendapatkan bantuan PKH PNT di periode selanjutnya. Jadi ini lengkap banget dan juga resmi teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir untuk lengkapnya dan jangan di skip. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update bantuan kalian, karena banyak juga yang bilang itu sudah berubah di cek bansos periode Juli Agustus, tapi bantuan juga belum cair sampai dengan sekarang teman-teman. Jadi yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke, sekarang kita ada lagi untuk pencairan bantuan PKH dan juga BPNT teman, juga untuk periode selanjutnya, yaitu periode 4 dan juga 5 untuk PKH dan juga BPNT alokasi September dan juga Oktober, karena sekarang sudah tanggal 28 dan tinggal 2 hari lagi sudah akhir September, dan nanti tanggal 1 sudah bulan Oktober teman-teman. Bagaimana update terbaru sampai dengan hari ini. Nah, setelah kita cek teman-teman ya, untuk keterangan di 6NG teman-teman, ini masih belum ada perubahan ya. Jadi keterangan baik bantuan PKH BPNT yang lewat KKS itu masih periode Juli Agustus teman-teman, belum berubah ke September Oktober. Begitu juga dengan bantuan PKH BPNT yang lewat PT Pos itu masih periode TW3 atau 3 bulan, itu alokasi Juli September Oktober. Alokasi Juli Agustus September teman-teman. Jadi masih memang belum ada perubahan, karena sekarang masih ada juga pencairan untuk bantuan yang lewat PT Pos baik PKH BPNT. Jadi memang ini pun juga masih dalam proses verifikasi validasi untuk bantuan yang tahap selanjutnya teman-teman. Jadi emang wajar ketika ini belum berubah. Tapi yang menarik teman-teman, di cek bansos ini baru kemarin berubah untuk keterangan bantuan PBI-nya. Jadi sebelumnya alokasi Agustus, ini sudah berubah ke September. Itu artinya untuk bantuan kalian yang komponen PBI atau yang VJS gratis dari pemerintah, ini sudah aktif, sudah terbayarkan, sudah terregister untuk bulan September. Jadi ini aktif dan tetap bisa digunakan teman-teman, seperti itu. Jadi untuk bantuan PBI sudah berubah, tapi ini tidak menjamin juga untuk bantuan PKHPNT itu segera berubah. Tapi yang pasti, jika bantuan PBI sudah berubah ke periode September, itu artinya kalian memang masih layak untuk dapetin bantuan. Mungkin juga termasuk bantuan PKHPNT yang tinggal menunggu nanti perubahan statusnya di 6NG dan juga di cek bansos teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk update di 6NG teman-teman masih ada perubahan, dan juga yang berubah malah di cek bansos itu untuk bantuan PBI-nya ya. Kemudian teman-teman, sekarang kita bahas lagi untuk 6 golongan yang bisa cair untuk bantuan PKHPT-nya. Jadi ini bukan dari segi aturan baru teman, tapi memang ini di data dari 6NG yang muncul keterangan golongan yang akan cair di periode selanjutnya. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah golongan disabilitas tunggal teman-teman. Jadi ini maksudnya adalah untuk orang perseorangan yang disabilitas dan tunggal, di mana tidak ada anggota keluarga lain dalam kakaknya, dan dia memang tidak mampu, dan ini pun bisa dapat bantuan, baik bantuan PKH teman-teman untuk kategori atau golongan disabilitas. Ini golongan yang pertama teman-teman. Kemudian golongan kedua adalah lansia tunggal teman-teman. Ini juga khusus di atas usia 65 tahun teman-teman ya. Jadi untuk lansia tunggal yang tinggal sebatang kara, di kakaknya tidak ada anggota keluarga lain dan dia emang tidak mampu,
ini pun juga nanti dipastikan akan dapat bantuan PKH untuk komponen lansianya senilai Rp4.000 untuk alokasi 2 bulan teman-teman, seperti itu. Itu juga dengan disabilitas juga sama ya, itu Rp4.000 untuk alokasi 2 bulan. Kemudian teman-teman, komponen ketiga atau golongan ketiga adalah golongan lansia dan disabilitas tunggal teman-teman. Jadi ini untuk perseorangan yang lansia dan juga mengalami disabilitas, ini pun juga akan berhak untuk bantuan PKH di periode selanjutnya teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, golongan keempat ini juga adalah golongan keluarga yang ada disabilitas atau dan lansianya. Jadi ketika ada keluarga, ada orang tua, misalnya ada ayah, ibu, anak, dan di sana ada nenek atau mungkin kakek yang disabilitas atau mungkin lansia, ini pun juga berhak untuk dapat bantuan PKH di tahap selanjutnya teman-teman, seperti itu. Kemudian komponen yang kelima teman adalah komponen keluarga yang di dalamnya tidak ada disabilitas ataupun juga lansia, tapi lebih ke komponen anak atau mungkin kesehatan kayak ibu hamil, balita, ataupun juga anak SD, SMP, SMA. Ini pun juga berhak untuk dapat bantuan dan kepala keluarganya itu berusia rentan 41 sampai dengan 59 tahun. Ini untuk golongan yang kelima teman-teman. Dan juga pun kemarin sempat yang pertanyaan, Kak, apakah benar KPM usia produktif usia 20 sampai 40 ke bawah itu tidak akan dapat bantuan lagi? Jawabannya tidak benar teman-teman ya. Karena di sini pun dijelaskan bahwa ada golongan yaitu pemberdayaan sosial yang artinya adalah kepala keluarga dengan rentan usia 20 sampai 40 tahun. Ini pun juga masih berhak untuk dapat bantuan PKH dan juga PNT selama emang dia masih layak, masih tidak mampu, dan punya komponen-komponen yang emang ada di komponen PKH teman-teman. Jadi kan nggak usah khawatir untuk teman-teman yang kepala keluarganya berusia 20 sampai 40 tahun, walaupun usia produktif ini masih bisa bantuan. Dan untuk usia ini pun mereka akan diberikan penawaran teman-teman untuk mengikuti program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara, di mana mereka akan diberikan modal usaha teman-teman senilai Rp6 juta, tapi bantuannya berupa barang dan juga bahan kebutuhan untuk memulai usaha. Jadi jika memang KPM berminat dan juga ingin ikut program PENA ini, kalian bisa mendaftar teman-teman, nanti akan diberikan pelatihan, diberikan pembelajaran bagaimana cara mengolah makanan, cara berjualan, cara marketingnya. Namun nanti jika memang kalian menerima bantuan ini, otomatis nanti bantuan kalian itu akan dicabut teman-teman. Jadi kalian sebelumnya mungkin KPM dan PKH, ini akan dicabut untuk bantuan PKH-nya dan digantikan dengan diberikan bantuan PENA modal kerja senilai Rp6 juta berupa barang. Jadi ini pilihan kalian. Ini plus minus teman-teman. Kalau memang kalian emang ingin lepas dari kemiskinan, kalian ingin mulai usaha, dan kalian sudah melihat ada peluang usaha tersebut, kalian bisa ambil program ini untuk mendapatkan modal dari pemerintah dan bisa digunakan untuk memulai usaha. Tapi konsekuensinya ini akan dicabut untuk bantuannya. Tapi kalau kalian emang ngerasa tidak yakin, kalian tetap bisa untuk dapat bantuan PKH-PNT selama memenuhi syarat. Jadi ini tidak dipaksakan untuk program PENA-nya teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman, untuk 6 golongan yang berhak untuk bantuan di PKH PNT next periode yaitu September Oktober, untuk teman-teman bisa dapetin bantuan lagi seperti itu ya. Jadi sekian teman, saya semoga manfaat. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat supportnya. Buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.